Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ananda, NIM 1814080023. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan presentasikan sebuah video dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 metode penelitian. Poin pertama yaitu rancangan atau desain penelitian dengan contoh. Rancangan penelitian adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian. Rancangan penelitian yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian biasa disebut proposal penelitian. Kerangka rancangan penelitian. Berikut ini, kerangka atau sketsa rancangan penelitian yang umum digunakan adalah: yang pertama terdiri dari judul penelitian. Judul merupakan representasi paling singkat dari keseluruhan substansi penelitian. Pembuatan judul tidak harus di awal. 2. Rumusan masalah. Pengertian super singkat rumusan masalah adalah kasus yang ingin diteliti. Dalam menyusun rumusan masalah, peneliti biasanya mempertanyakan suatu fenomena dan mendefinisikan fenomena tersebut sebagai masalah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian adalah keuntungan yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu jika penelitian yang dilakukan selesai. Membuat tujuan dan manfaat penelitian tidak sesulit apa yang dibayangkan. Pembaca tinggal melihat lagi rumusan masalah yang telah disusun. Yang keempat, tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan biasa disebut pula studi literatur. Pada kerangka ini, pembaca mencari, membaca, dan mereview bacaan yang relevan dengan topik penelitian. 5. Hipotesis. Hipotesis diperlukan jika penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. 6. Populasi dan sampel. Bagian ini bisa disebut juga subjek penelitian atau partisipan. Peneliti perlu menjelaskan siapa saja partisipan dalam penelitian ini dan bagaimana cara mendapatkannya. 7. Variabel penelitian. Variabel penelitian lebih akrab digunakan untuk riset kuantitatif yang memerlukan hipotesis. Riset kualitatif biasanya menggunakan istilah batasan konsep atau kerangka konseptual. 8. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang diterapkan harus mampu menjawab rumusan masalah. Jadi, tugas peneliti di sini untuk memilih dan memilah mana metode pengumpulan data yang relevan. 9. Metode analisis data. Metode analisis data bisa dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer. Contohnya yaitu desain penelitian. Pada sebuah skripsi, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah tempat mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam pembelajaran. Poin yang kedua yaitu populasi dan responden penelitian. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling yang digunakan. Subjek penelitian dapat terdiri dari 3 level yaitu mikro, meso, dan makro. Mikro merupakan level terkecil dari subjek penelitian dan hanya berupa individu. Meso merupakan level subjek penelitian dengan jumlah anggota lebih banyak, misal keluarga dan kelompok. Makro merupakan level subjek penelitian dengan anggota yang sangat banyak, seperti masyarakat atau komunitas luas.
Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Poin yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistik yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel: populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Tahapan pengambilan sampel diantaranya mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Cara pengambilan sampel bermacam-macam tergantung jenis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terdiri dari dua kelas besar, yaitu probability sampling atau random sample dan non-probability sampling atau non-random sample. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan seperti ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Metode ini dibagi menjadi beberapa jenis yang lebih spesifik, antara lain pengambilan sampel acak sederhana. Teknik penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Metode pengambilan sampel acak sistematis menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya 100 per 10 sama dengan 10. Selanjutnya, responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok, lalu diambil secara acak tiap kelompok. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Metode pengambilan sampel acak berstrata mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Misalnya penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Proses pengacakan diambil dari sistem masing-masing kelompok tersebut. 4. Pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. 5. Teknik pengambilan sampel acak bertingkat. Proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3, atau lebih. Selanjutnya, non-probability sampling. Terbagi menjadi purposive sampling, adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. 2. Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. 3. Accidental sampling. Pada metode pengumpulan sampel tanpa sengaja ini, peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. 4. Kuota sampling. Metode pengambilan sampel ini disebut juga kuota sampling. Teknik ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. 5. Teknik sampel jauh. Adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Poin yang keempat, variabel dan data penelitian. Pengertian data. Data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian. Data tersebut dapat meliputi informasi, angka, maupun kerangka fakta yang mendukung suatu penelitian.
B. Pengertian variabel. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan variabel dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok atau lebih. C. Variabel dan data. Macam-macam data. Berdasarkan jenis variabelnya, data terdiri dari data dari variabel diskrit dan data dari variabel kontinum angka berjarak atau ukuran. Berdasarkan proses perhitungan kuantitatif, data terbagi menjadi data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Berdasarkan sifat data yang dapat dihitung atau tidak dikategorikan, data terbagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian macam-macam variabel penelitian. Menurut hubungan variabel satu dengan variabel yang lain, variabel terbagi menjadi variabel independen, dependen, moderator, interfering, dan kontrol. Menurut segi kuantifikasi, variabel terbagi menjadi variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio. D. Kegunaan data dan variabel dalam penelitian. Kegunaan data dalam penelitian mengikuti pada jenis dan data yang digunakan. Sumber dan jenis data meliputi kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Sumber data tersebut berfungsi sebagai bukti untuk pengujian penelitian. Sebagai sumber data yang stabil, sesuai dengan konteks penelitian, hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan lebih untuk memperluas tumbuhnya pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki, dan sebagai deskriptif yang sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Kegunaan variabel dalam penelitian mengikuti pada jenis variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel bebas berfungsi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. Variabel tergantung berfungsi untuk mengetahui pengetahuan dari variabel bebas. Variabel moderator berfungsi untuk memberi pengaruh hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Variabel kontrol berfungsi untuk menetralkan pengaruhnya terhadap variabel tergantung, dan variabel antara merupakan variabel yang tidak dapat diamati dan diukur, serta tidak disebut dalam kajian operasional, namun disebutkan keberadaannya dalam kajian teoretik. Poin 5. Bentuk-bentuk instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Pada prinsipnya, instrumen penelitian yang digunakan sangat tergantung pada jenis data seperti apa yang dibutuhkan. Data seperti apa yang akan digunakan ditentukan oleh apa rumusan masalah penelitian yang diajukan. Contoh instrumen penelitian: A. Kuesioner atau angket. Angket atau kuesioner pada umumnya digunakan sebagai instrumen penelitian survei atau riset yang menggunakan pendekatan kuantitatif. B. Panduan wawancara. Penelitian sosial yang melibatkan wawancara sebagai teknik pengumpulan data umumnya membutuhkan panduan wawancara atau istilah Inggrisnya interview guide. C. Buku catatan atau buku harian. Peneliti sebaiknya memiliki buku catatan penelitian atau buku harian untuk menuliskan apa yang menarik dan berhubungan dengan fokus penelitian. D. Alat rekam. Alat rekam bisa terdiri dari kamera, video, atau perekam suara. Sebagai instrumen penelitian, alat rekam mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. Misalnya, ketika wawancara, peneliti bisa mendapatkan narasi detail melalui transkrip apabila wawancara direkam. E. Buku tes. Buku tes bisa digunakan sebagai instrumen penelitian, terutama riset yang bersifat eksperimen. F. Peneliti. Instrumen penelitian terakhir yang bisa dipaparkan di sini adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian sosial, termasuk penelitian, peran peneliti sangat signifikan, khususnya riset dengan pendekatan kualitatif. Langkah menyusun instrumen penelitian. Langkah yang dipergunakan dalam penyusunan instrumen penelitian sebenarnya bisa dikatakan sebuah susah dan gambang. Akan tetapi dalam kepastiannya, penyusunan instrumen penelitian yang utamanya adalah mengkaji secara teoretik tentang substansi penelitian yang akan diukur. Menurut Iskandar, yang diperlukan dalam penyusunan instrumen penelitian antara lain adalah memberikan pengulasan mengenai variabel penelitian yang diambil, memberikan penjelasan mengenai variabel kepada subdimensi dalam penelitian, mendapatkan indikator dari setiap subdimensi yang dijelaskan, melakukan deskripsi terhadap kisi instrumen dalam penelitian, melakukan perumusan pertanyaan atau pernyataan,
membuat dan merancang petunjuk pengisian terhadap alat instrumen penelitian, baik kuesioner, wawancara penelitian, dan lain sebagainya. Poin 6. Instrumen online untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Penilaian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Instrumen online dapat dibuat menggunakan Google Formulir sesuai dengan jenis instrumen yang digunakan nantinya. 7. Instrumen online untuk penelitian R&D. Penelitian pengembangan atau penelitian R&D dalam pendidikan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut dengan siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Instrumen online dapat dibuat menggunakan Google Formulir sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan nantinya. Poin 8. Instrumen online untuk penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Instrumen online dapat dibuat menggunakan Google Formulir sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian eksperimen antara lain tes, angket, dan perlakuan. Tes-tes telah diuji cobakan sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. Tes dilakukan di awal dan di akhir penelitian untuk mengetahui terjadi perubahan pada perilaku responden penelitian. Contoh penelitian eksperimen yaitu media pembelajaran fisika berbasis video untuk meningkatkan pemahaman konsep dan minat pada pokok bahasan, momentum, dan impuls. Petunjuk pengisian. Yang pertama, pada lembar instrumen penilaian ahli media ini terdapat pernyataan yang berkaitan dengan media video yang dikembangkan. Yang kedua, isi kolom skor dengan memberi nilai antara 1 sampai 5 sesuai dengan pernyataan yang menunjukkan nilai dari video. 3. Isi kolom masukan dengan pendapat Anda mengenai video tersebut sesuai dengan aspek yang dinilai sehingga video dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Kemudian buatlah tabel yang terdiri dari kriteria, rubrik, skor 1 sampai 5 dan masukan yang terdiri dari aspek kualitas isi dan tujuan, yaitu kriterianya ketepatan, kemudian berikan penjelasan mengenai rubriknya. Terus ada kriteria kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat atau perhatian, keadilan, kesesuaian dengan situasi siswa. Yang kedua ada aspek kualitas instruksional yang terdiri dari kriterianya yaitu memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan untuk belajar, kualitas memotivasi. Selanjutnya ada kualitas teknik yang terdiri dari kriterianya yaitu keterbacaan, mudah digunakan, dan kualitas tampilan atau tayangan. Selanjutnya kita akan membuat angket instrumen penilaian online. Yang pertama, angket minat belajar siswa. Langkah-langkahnya, yang pertama bukalah Google terlebih dahulu, kemudian ketik Google Formulir, kemudian pilih Google Formulir. Selanjutnya buka Google Formulir. Sudah keluar tampilannya, kemudian ubah judulnya. Setelah itu ketikkan atau masukkan deskripsi formulir. Selanjutnya kita bisa membuat pertanyaan. Kita pilih yang opsi 1. Kita ubah pertanyaan tanpa judul tersebut dengan pertanyaan yang akan kita buatkan. Setelah itu terdapat pilihan, ada pilihan ganda, kotak centang, dropout, paragraf, dan sebagainya. Untuk soal ini kita milih pilihan ganda, kemudian satunya diubah jadi PS sesuai dengan deskripsi formulir tadi. Terus tambahkan opsi 2, ubah opsi 2 menjadi RR, tambahkan lagi opsi 3, kemudian ubah menjadi S. Selanjutnya, untuk membuat soal berikutnya, tekan pilihan ganda yang ada di bawahnya, tanda untuk menyalin,
kemudian lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Setelah semua pertanyaan selesai dibuat, kita dapat scroll kembali ke atas, kemudian pilih untuk menentukan temanya. Kita dapat menyesuaikan warna, bisa juga membuat gambar sendiri, kemudian pilih terapkan. Setelah itu kita pilih icon yang sebelah tema, terus kita pilih icon yang berbentuk link, kemudian disitu akan ada tautan. Salin tautan tersebut. Setelah itu kita kembalikan kepada tampilan awalnya. Kita pilih respon. Jika ada siswa atau yang lainnya memberikan jawaban, maka responnya dapat kita lihat. Selanjutnya kita akan membuat angket respon siswa terhadap media. Yang pertama, buka Google terlebih dahulu, kemudian ketik Google Formulir. Setelah keluar hasil pencarian, pilih Google Formulir. Setelah itu pilih buka Google Formulir. Kemudian buatkan judul dari formulir yang akan kita buat. Setelah selesai, kita dapat beralih ke deskripsi formulir. Kita masukkan deskripsi formulir tersebut. Setelah selesai, selanjutnya kita dapat membuat soal. Pilih pertanyaan tanpa judul. Kemudian kita buat nama dengan jawaban singkat, pilihan jawaban singkat. Setelah itu, pilih salin, icon salin. Kemudian ubah soal yang nama tadi menjadi soal yang akan diberikan kepada responden nantinya. Kita masukkan soal pertama, kemudian pilihan jawabannya akan berubah menjadi pilihan ganda. Kemudian pilih opsi 1. Opsi satunya kita ubah dengan keterangan yang ada di deskripsi tadi menjadi TS. Setelah itu pilih tambahkan opsi, kemudian menjadi RR. Tambahkan opsi lagi, ubah menjadi S. Kemudian kita dapat memilih icon salin. Setelah itu kita dapat mengubah soal untuk soal selanjutnya. Hal itu dapat kita ulang hingga semua soal selesai dibuatkan. Kemudian kita dapat memilih tema, kita dapat memilih warnanya. Setelah sesuai, kita pilih terapkan. Setelah itu pilih icon yang berada di samping icon tema. Kita pilih icon yang berbentuk tautan. Kemudian kita dapat menyalin linknya. Setelah kita menyalin linknya, kita kembalikan ke halaman awalnya. Di situ kita dapat memilih respon. Jika sudah ada yang menanggapi, maka akan muncul responnya di sini. Dan Google Formulir kita telah selesai dan siap untuk dibagikan. Poin 9, teknik pengumpulan data. Dengan contoh instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian yang sedang dilakukan. Prosedur ini sangat penting agar data yang diperoleh dalam satu penelitian adalah data yang valid, sehingga kesimpulan yang valid juga bisa diambil. Sebelum mengumpulkan data, peneliti biasanya memiliki dugaan. Hipotesis itu sendiri adalah anggapan dari kesimpulan awal tentang sesuatu yang akan diperiksa. Teknik pengumpulan data. A. Observasi. Teknik pertama yang bisa dilakukan adalah observasi. Untuk alasan ini, teknik ini adalah teknik yang dilakukan dengan secara langsung mengamati situasi atau kondisi topik penelitian. B. Wawancara. Dalam teknik pengumpulan data, yang kedua ini adalah dengan cara wawancara. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan langsung ke topik penelitian itu sendiri. C. Studi literatur. Untuk tujuan ini, teknik dilakukan untuk dapat melakukan analisis pada subjek masalah yang peneliti ingin selidiki. D. Kuesioner. Teknik terakhir untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik kuesioner ini adalah teknik pengumpulan data di mana topik penelitian tentang subjek yang akan diperiksa diajukan pertanyaan tertulis. Contoh dari teknik pengumpulan data. A. Hasil catatan atau observasi lapangan. Selama proses pengumpulan data, seorang peneliti biasanya memiliki catatan sendiri. Catatan ini berisi informasi tentang apa yang telah dicapai selama proses observasi, wawancara, kuesioner, dan literatur. Buatlah catatan selama penelitian sehingga kita tidak lupa informasi penting yang ada selama kita melakukan penelitian. B. Lembaran hasil angket. Setelah mencatat di lapangan, data diterima dalam bentuk jawaban dari responden yang dimasukkan dalam kuesioner. Jawaban responden dalam kuesioner disebut sebagai data penelitian. C. Rekaman hasil wawancara.
Para peneliti biasanya menggunakan bantuan alat perekam untuk melakukan wawancara. Para peneliti biasanya hanya mencatat poin-poin utama dari layanan mereka, tetapi informasi umum dari wawancara diarsipkan dalam rekaman. Catatan wawancara ini digunakan untuk mengingatkan peneliti informasi apa yang diperoleh selama wawancara. 10 teknik pengolahan data secara deskriptif dengan contoh. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Contohnya yaitu tabel, diagram grafik, besaran-besaran lain di majalah dan koran. Dengan statistik deskriptif, kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang diperoleh dari statistik deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Penyajian data bentuk grafis yaitu dalam bentuk histogram, pie chart, GIF, polygon, diagram batang daun. Sedangkan penyajian data secara numerik memiliki beberapa bentuk yaitu central tendency, fraktil, skewness, pengukuran keruncingan, dispersion atau pencaran. 11 teknik pengolahan data secara inferensial. Statistik inferensial yaitu sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Statistik inferensial merupakan rangkuman seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data, kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induk atau populasi tersebut. Generalisasi yang berhubungan dengan inferensia statistik memiliki sifat tidak pasti karena mendasarkan pada informasi parsial yang didapat dari sebagian data, sehingga yang didapat hanya peramalan. Contoh statistik inferensia, catatan minat belajar siswa terhadap fisika pada satu kelas menunjukkan 72% di antara siswa SMA menyukai fisika dengan media pembelajaran video. Nilai numerik 72% adalah bentuk suatu statistik deskriptif. Statistik inferensi. Dalam statistik inferensial diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, juga melakukan pengujian hipotesis tersebut hingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini umumnya disebut statistik induktif karena kesimpulan yang ditarik berdasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Pengambilan kesimpulan statistik inferensial yang hanya disadari pada sebagian data yang menyebabkan sifat tidak pasti memungkinkan terjadinya kesalahan pada pengambilan keputusan, hingga pengetahuan mengenai teori peluang mutlak diperlukan dalam melakukan metode-metode statistik inferensial. Poin 12. Prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian. A. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Sebagaimana halnya dalam metode ilmiah, pada penelitian ilmiah juga harus berangkat dari adanya permasalahan yang ingin dipecahkan. Sebelum melaksanakan penelitian perlu dilakukan identifikasi masalah. Proses ini penting dilakukan agar rumusan masalah menjadi tajam dan sebagai bentuk data awal bahwa dalam penelitian ilmiah tersebut memang dibutuhkan pemecahan masalah melalui penelitian. B. Melakukan studi pendahuluan. Di dalam penelitian ilmiah perlu dilakukan sebuah studi pendahuluan. Peneliti dapat melakukan dengan menelusuri dan memahami kajian pustaka untuk bahan penyusunan landasan teori yang dibutuhkan untuk menyusun hipotesis maupun pembahasan hasil penelitian nantinya. C. Merumuskan hipotesis. Hipotesis perlu dirumuskan dalam sebuah penelitian ilmiah, lebih-lebih penelitian kuantitatif. Dengan menyatakan hipotesis, maka penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti akan lebih fokus terhadap masalah yang diangkat. D. Mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Sebuah variabel dalam penelitian ilmiah adalah fenomena yang akan atau tidak akan terjadi sebagai akibat adanya fenomena lain. Variabel penelitian sangat perlu ditentukan agar masalah diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah menjadi jelas dan terukur.
Menentukan rancangan atau desain penelitian. Rancangan penelitian sering pula disebut sebagai desain penelitian. Rancangan penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah aplikatif penelitian yang berguna sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ilmiah bagi si peneliti yang bersangkutan. Menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Beragam alat dan teknik pengumpulan data yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian untuk yang melakukannya. Menentukan subjek penelitian. Orang yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan berperan sebagai sumber data disebut subjek penelitian. Melakukan penelitian. Pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau rancangan penelitian yang telah dibuat. Melakukan analisis data. Beragam data yang terkumpul saat peneliti melaksanakan penelitian ilmiah tidak mempunyai peran apapun sebelum dilakukan analisis. Ada beragam alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data bergantung pada jenis data itu sendiri. Kemudian merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Pada hakikatnya, merumuskan hasil penelitian dan melakukan pembahasan adalah kegiatan menjawab pertanyaan atau rumusan masalah penelitian sesuai dengan hasil data yang telah dilakukan. Pada saat melakukan pembahasan, berarti peneliti melakukan interpretasi dan diskusi hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasannya merupakan inti dari sebuah penelitian ilmiah. Kemudian menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Seorang peneliti yang telah melakukan penelitian ilmiah wajib menyusun laporan hasil penelitiannya. Penyusunan laporan dan diseminasi hasil penelitian merupakan langkah terakhir dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Demikianlah presentasi pada kali ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.